Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Agustin, NIM 152190104, kelas pengantar pariwisata D. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh kesesuaian diri, nilai yang dirasakan, dan kepuasan terhadap loyalitas destinasi. Materi ini saya dapatkan dari jurnal yang berjudul The Influence of Self-Congruity, Perceived Value, and Satisfaction on Destination Loyalty, a Case Study of the Korean DMZ, karya Kim Min Seong and Prichistapa. Latar belakang dari penelitian ini adalah menurut teori kesesuaian diri, individu berperilaku dengan cara mempertahankan dan memperkuat konsep diri mereka sendiri. Kesesuaian diri adalah konsep kunci dalam perilaku konsumen dan literatur pemasaran yang mencerminkan persepsi individu terhadap produk atau layanan, merek atau tujuan dalam hal atribut fungsional dan psikologis. Kesesuaian diri memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, seperti aktual individu dan seperti yang dianggap konsumen kecocokan antara ideal atau aktual individu dan kepribadian atau citra merek, layanan, tujuan, dan toko. Dalam konteks pariwisata, kesesuaian diri sering dipertimbangkan menjadi faktor pendorong yang mendorong wisatawan untuk kembali dan merekomendasikan destinasi tertentu lainnya. Premis dasarnya adalah bahwa kesesuaian diri mempengaruhi loyalitas destinasi serta persepsi nilai dan kepuasan perjalanan. Loyalitas destinasi sangat penting untuk membangun kesuksesan jangka panjang dan dipandang sebagai salah satu strategi paling kompetitif dalam pariwisata. Sebagai pengunjung dengan loyalitas destinasi, kecil kemungkinannya untuk dipengaruhi oleh kemajuan pesaing. Teori kesesuaian diri dapat diterapkan pada konteks pariwisata, karena kesesuaian diri digambarkan sebagai satu prosedur untuk mencocokkan citra diri wisatawan dan citra simbolik destinasi tertentu. Selain itu, kesesuaian diri telah dianggap sebagai prediktor sikap turis terhadap suatu tujuan dan pengemudi dari perilaku aktualnya. Wisatawan yang dapat mengidentifikasi dengan citra destinasi lebih cenderung memiliki loyalitas terhadap destinasi melalui nilai yang dirasakan dan kepuasan perjalanan. Yang pertama, ada kesesuaian diri. Definisi dari kesesuaian diri sendiri adalah seberapa banyak konsep diri seseorang cocok dengan suatu gambar pengguna tertentu produk atau layanan. Kesesuaian diri sebagai manfaat simbolis produk telah didokumentasikan dengan baik dan literatur pemasarannya. Teori kesesuaian diri didasarkan pada gagasan bahwa perilaku dan respon konsumen cenderung sebagian didorong oleh perbandingan individu atas kepribadian atau citranya sendiri dengan citra produk atau layanan, seperti yang dicerminkan pada gagasan tetap tentang pengguna pola dasar produk atau layanan. Kesesuaian dengan produk mencerminkan tingkat kesesuaian antara citra produk dan citra individu, yakni wisatawan yang ingin berkreasi dan bermakna ikatan pribadi dengan tujuan akan menyelaraskan citra tujuan dengan tujuan itu sendiri. Dalam studi ini, kesesuaian dioperasionalkan dengan perbandingan langsung antara citra destinasi dan citra diri turis yang sebenarnya. Kesesuaian diri yang tinggi terjadi ketika citra turis cocok dengan gambar tujuan. Akibatnya, semakin besar kesesuaian diri antara yang sebenarnya citra diri seorang wisatawan ditambah dengan citra suatu destinasi, maka semakin besar kemungkinannya turis cenderung termotivasi untuk mengunjungi kembali. Selain itu, kesesuaian diri dengan tujuan membantu menciptakan sikap yang menguntungkan di antara wisatawan,
Sikap seperti itulah yang lebih mudah ditransfer ke tujuan selama kunjungan berulang daripada saat wisatawan mengunjungi tujuan lain untuk pertama kalinya. Selanjutnya ada nilai keuntungan. Definisi dari nilai keuntungan sendiri adalah ketika konsumen memberi persepsi dalam hal nilai subjektif aktivitas tertentu atau pertimbangan objektif tentang semua biaya dan keuntungan bersih dari konsumsi. Konstruksi kepuasan pelanggan dan kualitas layanan telah menjadi konsep yang mendominasi sejak saat itu studi paling awal di bidang pariwisata. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, hal itu telah diakui bahwa perilaku konsumen dijelaskan dengan lebih baik saat dianalisis bersama dengan nilai yang dirasakan konsumen produk, tujuan, atau aktivitas. Nilai bisa dipertimbangkan perbandingan atribut dapatkan berbobot dengan atribut memberi. Selain itu, nilai harus dipahami sebagai teori yang didasarkan pada dua bagian. Manfaat diambil, misalnya sosial dan ekonomi, dan pengorbanan yang dilakukan yaitu kenyamanan, resiko, tenaga, waktu, dan harga oleh wisatawan. Nilai yang dirasakan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan tur tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan niat mereka untuk merekomendasikan kepada orang lain. Seperti misalnya, saat kita mengunjungi suatu tempat wisata, ternyata tempat wisata itu bagus, maka kita akan merekomendasikan kepada teman kita, saudara kita, untuk mengunjungi tempat itu. Karena kita menilai tempat itu bagus dan bermanfaat untuk kita kunjungi. Selanjutnya, ada kepuasan wisatawan. Kepuasan wisatawan yang terjadi saat menjadi wisatawan mengkonfirmasi ekspektasi prakunjungnya untuk suatu destinasi atau secara positif menolaknya ekspektasi dalam hal destinasi yang dikunjungi yang mengarah ke beberapa tingkat pasca kunjungan ke destinasi tersebut. Konsep kepuasan memiliki dua tipe umum. Kedua, kepuasan keseluruhan menggunakan penilaian evaluatif dengan kunjungan sebelumnya yang bertindak sebagai dasar untuk semua pertemuan dengan tujuan. Konseptualisasi ini penting karena fakta bahwa kepuasan secara keseluruhan adalah ukuran yang lebih baik dan kinerja bisnis dan loyalitas di masa depan. Kepuasan cenderung diturunkan dari pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi pembelian selanjutnya dan pola ini terus berlanjut. Dalam konteks pariwisata, ada hubungan kausal antara kepuasan wisatawan dan niat berperilaku. Sementara kepuasan terhadap tempat wisata tertentu menghasilkan loyalitas yang tinggi terhadap tempat wisata. Selanjutnya, ada loyalitas destinasi. Secara khusus, loyalitas destinasi memiliki definisi komitmen yang dipegang teguh secara konsisten mengunjungi kembali tujuan tertentu di masa mendatang, terlepas dari dampak situasional dan upaya pemasaran yang berpotensi mengarah pada perilaku switching. Secara khusus, loyalitas destinasi adalah pola pembelian berulang
bisa dinyatakan sebagai frekuensi pembelian aktual dan proporsi kejadian di mana produk atau layanan tertentu dibeli dibandingkan dengan jumlah total produk atau layanan yang dibeli dan jumlah pembelian. Definisi ini menekankan baik perspektif perilaku dan sikap tentang loyalitas destinasi yang dianggap satu faktor penting yang mempengaruhi pilihan konsumen. Dari data di atas, maka dirumuskan 6 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu kesesuaian diri berpengaruh positif terhadap nilai yang dirasakan. Hipotesis kedua yaitu kesesuaian diri berpengaruh positif terhadap kepuasan perjalanan. Hipotesis ketiga, kesesuaian diri berpengaruh positif terhadap loyalitas destinasi. Hipotesis keempat, persepsi nilai berpengaruh positif terhadap kepuasan perjalanan. Hipotesis kelima, persepsi nilai berpengaruh positif terhadap loyalitas destinasi. Dan hipotesis keenam yaitu kepuasan perjalanan berpengaruh positif terhadap loyalitas destinasi. Dari hipotesis yang pertama dan kedua yaitu kesesuaian diri berpengaruh positif terhadap nilai yang dirasakan dan kepuasan perjalanan. Kesesuaian telah secara luas dianggap sebagai variabel paling penting untuk menjelaskan tanggapan konsumen. Kesesuaian diri melibatkan keterikatan pada citra destinasi wisatawan dengan lebih kuat. Kesesuaian diri dengan citra destinasi lebih cenderung menilai destinasi. Literatur pariwisata telah menekankan hal itu, kesesuaian diri secara menguntungkan mempengaruhi nilai yang dirasakan dan kepuasan. Nyatanya bahwa individu yang memiliki kebutuhan akan konsistensi diri seringkali berperilaku selaras dengan identitas pribadi mereka. Sejalan dengan itu, kesesuaian diri merupakan salah satu faktor dalam nilai layanan yang dirasakan dalam konteks pariwisata. Kesesuaian diri sering dipertimbangkan menjadi faktor pendorong yang mendorong wisatawan untuk kembali merekomendasikan destinasi kepada orang lain. Hal itu menunjukkan adanya kepuasan perjalanan. Selanjutnya, ada kesesuaian diri berpengaruh positif terhadap loyalitas destinasi. Loyalitas ditentukan oleh banyak faktor yang meliputi kesesuaian diri yang selama ini dipandang sebagai pendorong sikap dan perilaku konsumen terhadap suatu produk. Liu et al. Tahun 2012 meneliti hubungan kausal antara kesesuaian diri dan loyalitas destinasi dan menggunakan kepuasan wisatawan sebagai variabel kontrol. Akibatnya, wisatawan dari tujuan tertentu cenderung berkembang perasaan loyalitas destinasi ketika mereka menyadari bahwa mereka dapat mengalami kesesuaian diri dengan tujuan. Hipotesis keempat dan kelima
yaitu persepsi nilai berpengaruh positif terhadap kepuasan perjalanan dan loyalitas destinasi. Nilai yang dirasakan menjadi konsekuensi kritis dari kegiatan pemasaran dan prioritas pertama manajemen destinasi di bidang pariwisata. Sebuah tujuan tertentu yang kuat, citra atau identitas cenderung lebih memenuhi kebutuhan simbolik wisatawan daripada kebutuhan fungsional mereka. Nilai yang dirasakan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan tur tersebut yang pada akhirnya meningkatkan niat mereka untuk merekomendasikan kepada orang lain dan berkunjung kembali. Kesesuaian diri dengan citra tujuan mengarah pada hasil yang menyenangkan terkait dengan destinasi. Ada dasarnya, destinasi dengan yang lebih kuat citra lebih cenderung meningkatkan persepsi nilai di kalangan wisatawan. Dengan kata lain, wisatawan yang konsisten dengan citra destinasi harus lebih cenderung menilai lebih tinggi manfaat dari destinasi dan kecil kemungkinannya untuk mengevaluasi keuntungan yang lebih tinggi dari destinasi alternatif. Intinya, jika wisatawan percaya bahwa kunjungan ke suatu destinasi adalah hal yang baik, berharga, pilihan, maka kemungkinan akan mempengaruhi tingkat loyalitas terhadap tujuan. Misalnya saja kita pergi ke suatu tempat wisata. Nah, kita tuh percaya kalau tempat wisata itu tuh baik untuk kita, maka kita akan melakukan hal yang sama di kemudian hari untuk mengunjungi tempat wisata tersebut dan merekomendasikan kepada orang lain. Nilai yang dirasakan juga mempengaruhi kepuasan dan niat perilaku untuk merekomendasikan dan pembelian kembali. Nah, secara empiris menemukan bahwa pasca pembelian valuasi suatu paket pariwisata berdampak positif terhadap loyalitas terhadap suatu biro perjalanan. Chen dan Chen tahun 2010 juga mengidentifikasi nilai yang dirasakan sebagai prediktor signifikan dari niat perilaku untuk merekomendasikan dan mengunjungi kembali. Dalam konteks pariwisata, menunjukkan bahwa nilai yang dirasakan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan tur tersebut. Kepuasan tur tersebut pada akhirnya akan meningkatkan niat mereka untuk merekomendasikan kepada orang lain. Dengan demikian, nilai layanan turis yang tinggi bisa mempengaruhi kepuasan dan loyalitas destinasi. Hipotesis terakhir yaitu kepuasan perjalanan berpengaruh positif terhadap loyalitas destinasi.
Kepuasan terhadap situs warisan tertentu menghasilkan loyalitas yang lebih tinggi terhadap tempat wisata. Baru-baru ini, Su dan Swanson tahun 2017 menyelidiki pengaruh kepuasan atas loyalitas terhadap situs warisan di dunia. Dan mereka menemukan hubungan kausal di antara mereka. Dari kepuasan perjalanan yang kita rasakan, maka itu akan berpengaruh positif terhadap pembelian kembali dan niat rekomendasi kepada orang lain. Dengan penilaian kita, kalau kita puas terhadap suatu tour, maka kita akan menyalurkan dari mulut ke mulut bahwasanya suatu tempat wisata itu sangat bagus untuk dikunjungi mereka. Kesimpulan dari materi saya pada hari ini yaitu kesesuaian diri didefinisikan sebagai seberapa banyak konsep diri seseorang cocok dengan suatu gambar pengguna tertentu produk atau layanan. Sedangkan nilai keuntungan didefinisikan sebagai persepsi konsumen dalam hal nilai subjektif aktivitas tertentu atau perkembangan objektif tentang semua biaya dan keuntungan bersih dari konsumsi. Kepuasan wisatawan didefinisikan sebagai hal yang terjadi saat menjadi wisatawan mengkonfirmasi ekspektasi prakunjungnya untuk suatu destinasi atau secara positif menolaknya. Ekspektasi dalam hal destinasi yang dikunjungi yang mengarah ke berapa tingkat pasar kunjungan ke destinasi tersebut. Loyalitas destinasi dapat dianggap sebagai komitmen yang dipegang teguh secara konsisten mengunjungi kembali tujuan tertentu di masa mendatang, terlepas dari dampak situasional dan upaya pemasaran yang berpotensi mengarah pada perilaku switching. Kesesuaian telah secara luas dianggap sebagai variabel yang penting untuk menjelaskan tanggapan konsumen. Literatur pariwisata telah menekankan hal ini. Kesesuaian diri secara menguntungkan mempengaruhi nilai yang dirasakan dan kepuasan. Wisatawan dari tujuan tertentu cenderung berkembang perasaan loyalitas destinasi ketika mereka menyadari bahwa mereka dapat mengalami kesesuaian diri dengan tujuan. Nilai layanan turis yang tinggi bisa berpengaruh kepuasan dan loyalitas destinasi. Nilai layanan turis yang tinggi bisa mempengaruhi kepuasan dan loyalitas destinasi. Kepuasan terhadap tempat wisata tertentu menghasilkan loyalitas yang lebih tinggi terhadap tempat wisata tersebut. Dengan demikian, hipotesis 1-3 memprediksi bahwa kesesuaian diri akan berdampak positif terhadap nilai yang dirasakan, kepuasan perjalanan, dan loyalitas destinasi. Kesesuaian diri berpengaruh signifikan terhadap nilai yang dirasakan, kepuasan perjalanan, dan tujuan loyalitas. Oleh karena itu, hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 didukung. Hipotesis 4 dan hipotesis 5 mengemukakan bahwa nilai yang dirasakan akan berdampak positif terhadap kepuasan perjalanan dan loyalitas destinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai persepsi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan perjalanan. Persepsi nilai berpengaruh signifikan terhadap loyalitas destinasi. Jadi, hanya hipotesis 4 yang didukung. Hipotesis 6 mendalilkan bahwa kepuasan perjalanan
akan mempengaruhi loyalitas destinasi. Hasil mengidentifikasi bahwa kepuasan perjalanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas destinasi. Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.